KDM, dia itu adalah gubernurnya Jawa Barat, bukan gubernur Indonesia. Pak Sekda bikinin surat edaran ya, ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap warga, tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada kakaknya. Saya nggak tahu belajar ilmu ekonominya di mana. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. BUMN-nya yang berproblem. Kalian tersinggung nggak sih dikritik seperti ini? Sebenarnya saya rasa Prabowo, para menteri terkejut melihat Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy dengan beraninya membela semua kebijakan yang mana pro dengan rakyat. Ya teman-teman, bukan cuma itu aja. Kang Deddy di depan langsung pejabatnya, teman-teman. Sentak pejabat yang mana merugikan rakyat. Ya, coba kita simak dulu videonya. KDM, dia itu adalah gubernurnya Jawa Barat, bukan gubernur Indonesia. Seorang pemimpin, ya, bisa kepala daerah menggunakan bahasa lokal, ya, bukan bahasa Indonesia, ya. Termasuk kemudian kemarin ada satu orang, ya, yang cukup saya pandang selama ini, ya, opini-opininya menyampaikan gugatan. Kenapa sih KDM itu di mana hebatnya? Di mana-mana pakai bahasa Sunda. Dan saya tertawa, saya menyayangkan ada statement seperti itu bukan karena saya dekat dengan KDM. Jadi gini ya, saya sebagai seorang coach komunikasi ingin menyampaikan salah satu tips sukses kita berkomunikasi itu adalah harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh audiensnya. Itu tips nomor 1 ya, supaya apa yang kita sampaikan itu nyampe, efektif, tidak salah paham, tidak salah pengertian. Gunakanlah bahasa yang dipahami oleh pendengar kita atau audiens kita. Itu baru jempol. Nah, untuk Kang Deddy Mulyadi, kenapa dia diterima? Kenapa kontennya banyak ditonton orang? Adalah justru karena dia menggunakan bahasa Jawa Barat. Karena dia itu membuat konten, beraktiviti, menemui rakyatnya adalah orang Jawa Barat yang semuanya atau hampir semuanya menggunakan bahasa Sunda. Dan beliau menggunakan bahasa Sunda. Itulah adalah seorang komunikator atau public speaker yang terbaik. Saya orang Palembang, tapi saya berusaha tuh, ya. Dalam seminar-seminar komunikasi saya mengatakan bahwa ya tips nomor 1, gunakanlah bahasa audiens. Untuk itu kita harus tahu. Kalau kita mau meeting, ketemu orang, ini orang mana? Orang Batak kah? Orang Jawa kah? Orang Solo kah? Orang Kalimantan kah? Karena mereka punya diksi, punya bahasa, punya metafor yang berbeda. Kalau kita ingin mendapatkan dalam 1 menit, 2 menit, 3 menit, opening itu udah ngeklik, kita harus masuk, melakukan leveling, melakukan persamaan frekuensi dengan lawan kita bicara atau lawan kita komunikasi. Paling gampang kita masuk ke mereka. Ingat ya, Bon Jovi, Chris Martin, ya, begitu show di Jakarta, wah dia tanya tuh, halo Jakarta, apa kabar? Itu ada dalam rangka untuk publik bilang, wow, dia ngerti bahasa kita loh. Ingat Obama waktu pidato di UI, dia mengatakan pulang kampung nih, aduh, gempar di kita banget tuh. Nah, jadi kalau Anda mau diterima omongan Anda, ya, gunakanlah bahasa yang dimengerti oleh audiens, oleh publik kita. saya nggak tahu belajar ilmu ekonominya di mana. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. BUMN-nya yang berproblem. Kalian tersinggung nggak sih dikritik seperti ini? Sebenarnya sih nggak ada masalah. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol. Banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada, Pak. Sehebat apapun kita memiliki konsep tentang sebuah negara, pada akhirnya satu yang dilupakan di negeri ini adalah otak tidak cukup kalau tidak punya hati. BUMN apakah gerangan yang menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin, ada di HP saya ada. Saya sebutin itu beban, Pak. Sudah nggak ada duit Pemprov Jabar dipinjam. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papro, PT Kimia Farma 950 miliar lebih. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596. Beban, Pak. Pak Gubernur yang bikin beban tadi. Ya, saya khawatir jangan sampai kita langsung mencap ya teman-teman. Proses di dalam itu sangat ketat sebenarnya.
Ya. Pinjamnya tanpa agunan. Itu udah berarti pidana dong. Ya, jadi gini, itu udah nggak pakai akal sehat. Jadi kalau Bapak ngomong profesional, menurut saya sudah tidak profesional, Pak. Bagaimana sebuah kredit nilainya hampir 600 miliar dikeluarkan pernah agunan? Tidak ada agunan. Jelas mensreanya itu. Ada yang lucu loh, Pak. Seluruh perkebunan PTPN karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong, longsor di mana-mana. Satu sisi BUMN yang mengatakan saya mendapat keuntungan dari penjualan kayu, tapi di sisi lain negara jebol untuk merecovery. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Orang yang ngurus teh itu bukan ahli teh saya lihat. Karena BUMN tuh dari sini pindah ke sini, hawanya beda. Orang setiap hari ngurus pabrik semen, kemudian jadi direktur PT Teh. Kan kebayang itu. Panas, Pak. Itu teh begitu ditanam mati semuanya. Kan hawa semen. Masih di mana-mana. Setelah itu Badung banjir. Longsor lagi. Recovery-nya lagi. Ratusan miliar lagi. Dari belanja negara ini untuk kemakmuran rakyat negara gitu kan. Walaupun ada dua. Ada negara nyata dan negara institut gitu loh. Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu, Pak. Biar terbuka saudara Jawa Barat. Ada satu BUMD di Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke Pemda Jabar. Satu mobil listriknya 350 juta dalam setiap tahun. Setahun menghabiskan 11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Karena uang pendapatan yang 11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Di kabupaten kota lebih lucu lagi. Kontrak. Ini kelucuan, saya kasih tahu aja. Jakarta, pajak yang terkumpul di sana hampir 1.000 triliun lebih. Problem Indonesia itu apa sih, Pak? Keadilan, Pak. Ini problem. Jadi saya setuju kayak Bapak bikin kegiatan muter gitu, Pak. Duitnya dari Jakarta dibawa muter di sini. Bukan di sini dibawa ke Jakarta, Pak. Jadi cocok, Pak. Ini mensreanya. Ada apa sih? Deddy Mulyadi seperti berjuang sendirian. Beliau membuat kebijakan yang pro rakyat, disetujui oleh banyak masyarakat, bahkan orang tua murid, dan punya ketegasan yang luar biasa. Namun banyak banget yang justru ingin menjegal beliau, mengkritik, mengeluh, dan menghujat. Iya, gue melihat kalau orang jujur, baik, dan tulus pada rakyat itu, kenapa ya selalu dihalangi? Nah itu dia, coba aja lu lihat. Kang Deddy Mulyadi punya banyak banget kebijakan dan pemikiran yang sebenarnya sejalan dengan masyarakat. Masyarakat itu setuju sama beliau loh. Ini beda kan dengan kebijakan dari pemimpin lain yang kadang bertentangan. Bahkan seperti kebijakan barak militer itu disetujui sama orang tua. Mereka juga mendatangkan psikolog dan mendapatkan pendidikan di dalamnya. Namun lagi-lagi banyak yang melarang dan menghalangi. Bahkan untuk memberantas premanisme di Jawa Barat sekalipun, beliau itu dihalangi lagi oleh pimpinan ormas berinisial H. Oh, yang waktu itu diancam itu kan, mau dikepung gedung sate 50.000 orang. Nah itu dia, jadi kalau lo lihat ini sangat membingungkan. Ketika ada seorang gubernur yang bagus, terkenal, dan punya sepak terjang yang baik, malah banyak yang mengkritik, mengeluh, dan menghujat tanpa ada solusinya. Padahal beliau benar-benar bergerak loh, aksi nyata, langsung terjadi. Saya hari ini memimpin, saya tidak pernah baca buku. Saya tidak pernah bawa laptop. Saya tidak pernah ikut campur teknis. Saya hari ini hanya bawa pikiran dan perasaan. Saya keliling terus. Mobil saya hanya diikuti oleh 2 atau 1 mobil, tidak boleh lebih. Tidak ada kepala dinas, tidak ada kepala bagian, tidak ada siapapun. Kenapa? Seluruh kepala dinas suruh bekerja. Biarkan saya jalan sendiri. Untuk apa? Efisien. Birokrasi tidak alut-alutan. Kebiasaan birokrasi apa? Pejabatnya 1, nu nganterna 30. Kalau pejabatnya 1 yang ngantar 30 itu cermin birokrat tidak punya pekerjaan. Berarti kepala dinasnya ngalanggur, kepala bagiannya ngalanggur, kepala seksinya ngalanggur, gawe, camatna gawe, lurahna gawe, akibatna naon? Jukut jarangkung di mamana, runtah di mamana, pabalatak, pegawai negeri sakilobana, cermin bahwa kita tidak bekerja. Untuk itu ukuran pemerintahan cuma 1, kebersihan. Kalau jalannya bersih, pasarnya bersih, kaki limanya tertata, lingkungannya bersih, cermin birokrasi bekerja. Kalau kotor, bala tidak tertata, aut-autan, cermin birokrasi tidak bekerja. Ini saya menggugah pada semua. Saya lihat Pak Bupati Garut memiliki orientasi visi yang kuat. Saya selalu curhat. Kenapa? Postingan jalan butut itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan butut Garut. Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD-nya. Loba bisa, loba ya dibantu pasantren. Pasantrennya tuh kapangi, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu. Saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud?
Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya, dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Untuk itu, saya ke Pak Bupati APBD-nya berapa? Berapa Pak Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati ya harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Dede Mulyadi. Kenapa? Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400. Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada Bupati, udah nanti bulan Juli Sekda, kepala Bapendanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Ini abad transparansi. Ya jangan, ini abad transparan. Kenapa? Gubernur punya kewenangan mengevaluasi anggaran kabupaten kota. Saya dievaluasi oleh provinsi. Provinsi Jawa Barat hari ini sudah memperlihatkan kinerjanya. Anggaran jalan dari 300 itu menjadi 2,2 triliun. Anggaran rumah rakyat miskin kalau tidak salah dari sekitar 20 miliaran itu berubah hampir menjadi 100. Anggaran listrik untuk rakyat dari 20-an berubah menjadi 350. Anggaran PJU dari sekitar 20-an menjadi 600. Semuanya anggaran gubernurnya diturunkan hampir 3/4-nya. Kenapa? Kita ngejar target, Pak. Dan yakinlah Pak Bupati, Bu Wakil Bupati berbakti pada rakyat 100%, hitungan, lebaran, rejeki tidak akan pernah berhenti. Tidak ada orang miskin karena berbagi. Orang miskin itu karena punya istri lagi. Jadi ini pesan. Jadi nanti saya buka itu, dan saya targetkan di Kabupaten Garut, APBD kabupatennya bisa menganggarkan jalan 400 miliar. Sekarang berapa Pak Bupati? 200, naik 2 kali lipat. Kalau bisa sampai 600, nanti saya baca satu. Untuk apa? Sampai kemajuan. Kenapa? Garut harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena Garut punya segalanya. Apa yang tidak dimiliki oleh Garut? Gunung punya, laut yang indah punya, domba boga, jeruk boga, dodol boga, jaket kulit boga, mantan kabowo ge di Garut. Gitulah. Jadi ya sudah punya, karena ini tinggal di branding, rebranding. Bagaimana cara membrandingnya? Ya sudah, jalan nasing aralus, imah rakyatna diurus, masyarakatna marulus hirupna. Udah selesai. Dan kemudian kembalikan hutannya pada habitatnya, kembalikan lingkungan pada habitatnya. Kenapa? Kunaon ieu teh? Kunaon? Unggal musibah di Garut wae. Longsor di Nukatingang, longsor maut di lamun aya nu ribut-ribut asup medsos di Gar. Urusan awewe jeung lalaki nu sok rame di Gar. Ajaran aneh aya di lamun kitu geus Pak Bupatina urang ajakan tapakur. Urang ajakan urang maca alamna meh Garut gemah ripah repeh rapi tengkrem ayem kertara harja. Sakit adalah setiap jalan harus ada drainase, dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya. Kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya.
atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat, dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah, dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan. Sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang. Saya turunin alat berat. Saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat. Siapkan dana 40 juta per rumah. Kita bangun rumah-rumah mereka. Nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta.